narasumber kita akan segera mulai saja webinar internal Sekolah Umum BPS kurikulum tentang kurikulum merdeka pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan kita, saya persilahkan Ustadz Muhammad Abdul untuk memimpin kita di dalam doa. Pada Pak Ustadz Abdul, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mr. Budi atas waktu yang telah dipersiapkan buat kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita kepada kuasa. Semoga acara kita bisa berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, berkahilah acara webinar internal Sekolah Umum YPS mengenai kurikulum merdeka yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah, melalui webinar ini, tambahkanlah ilmu yang berberkah dan bermanfaat buat diri kami dalam mendidik, mengajar, dan membimbing siswa-siswa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan dan eratkanlah silaturahmi di antara kami. Kuatkanlah sinergitas dan solidaritas kami dalam membangun dan memajukan Yayasan Pendidikan Sorowako, tempat bernaung dan berteduh kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada mereka, dan kuatkanlah serta sokonglah mereka dalam memperjuangkan kebaikan-kebaikan buat kami, buat siswa-siswa kami, dan buat Yayasan Pendidikan Sorowako kami ini. Begitu pula kami mohon kepadamu, berikanlah kami senantiasa kesehatan, kekuatan dan semangat yang besar dalam membimbing, mendidik dan mengarahkan siswa-siswa kami, serta berkontribusi buat kemajuan dan kejayaan Yayasan Pendidikan Sorowako kami ini. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami ajarkan kepada anak-anak didik kami, sehingga dengan ilmu tersebut lahirlah generasi bangsa yang gemilang yang bisa membanggakan kami, orang tua, serta bangsa dan negara kami. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau titipkan kepada kami, yang kami seluruhkan buat orang-orang tercinta di rumah kami. Bahagiakanlah rumah tangga kami, dekahkanlah senyuman buat orang-orang yang kami cintai, dan jadikanlah generasi-generasi kami menjadi generasi-generasi yang sukses dan berhasil sebagai buah manis dari kasih sayang-Mu dalam perjuangan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Ustadz Abdul sudah memimpin kita semua dalam doa pembuka. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya undang Bapak Ibu yang ada di hall untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Bangun jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI, Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum Kemendikbud Ristek Indonesia. Yang saya hormati Ibu Direktur Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Surowako, Ibu Sulhaini SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para pimpinan Sekum YPS, para kabid di Sekum YPS, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru Sekum YPS mulai dari TK sampai dengan SMA YPS. Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara daring. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kurikulum merdeka langsung dari sumber pertama, Uskur Kemenristek Dikbud. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa tentunya, yang nanti kita patut untuk gunakan bersama-sama, kita manfaatkan bersama-sama untuk menggali lebih dalam terkait dengan kurikulum merdeka ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan yang pertama saya mengundang Ibu Dirsekum, Direktur Sekolah Umum YPS, Ibu Sulhaini SPD MPD untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Sulhaini saya persilahkan. Terima kasih Pak Lodi. Mohon izin Pak Yogi dan Bapak Ibu, rekan-rekan di Sekolah Umum YPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru Sekolah Umum YPS dari TK sampai SMA. Ya. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan inayahnya lah kita semua diperkenankan, diberi kekuatan, kesehatan tentunya, dan kenikmatan yang luar biasa atas kesempatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan izin bertemu kembali untuk saling menyapa, saling memberi salam, dan saling mendoakan serta saling menghormati ya Pak Dr. Yogi. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini selalu diberikan
perlindungan dari Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga ini adalah awal dari kita dapat menjaga tali silaturahim, dan tali silaturahim itu akan terjaga selamanya, sehingga kita semua dapat mendapatkan manfaat yang sama, saling berbagi. Amin. Ya, mohon izin Pak Dr. Yogi ya, singkatnya ya Pak ya. Oke. Nama saya Ibu Sulhaini, seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Lodi sebagai School Development Program kami untuk TK/SD, dan ada Pak Darmatika nantinya yang akan jadi moderator sebagai School Development Program kami untuk tingkat SMP dan SMA. Kami atas nama Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako dari TK sampai SMA mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak atas kesediaannya, keikhlasannya untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan kami. Seperti kita ketahui bahwa ketika berbicara kurikulum mungkin semua bukan hal yang luar biasa lagi, ya. Kita sudah sejak awal sudah berjibaku dengan yang namanya kurikulum. Kita sempat melewati beberapa fase perubahan kurikulum, ya. Namun kemudian kali ini kita mungkin akan memasuki fase yang juga sangat berbeda mungkin, tapi mari kita menanamkan satu motivasi besar di kita semua bahwa ini adalah satu di antara yang terbaik yang akan kita dapatkan. Berbicara kurikulum, teman-teman, bukan hal yang tidak biasa, tapi kurikulum Merdeka ini adalah kesyukuran luar biasa buat kami, Pak Yogi. Kami mendapatkan kesempatan di awal-awal untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak, sehingga saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako, untuk kita menyambut baik kegiatan ini, untuk kita menyambut baik kesempatan emas yang diberikan kepada kita. Mari kita menyimak dengan baik, mari kita memperhatikan dengan baik tahap demi tahap dari penjelasan dari Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI. Sekali lagi dari kami, Pak Dr. Yogi, terima kasih atas kesempatannya dan keikhlasannya untuk berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah ke depannya hikmah kebaikan yang akan kita dapatkan. Amin. Amin. Salam hormat dari kami, Pak. Terima kasih. Saya akhiri, mungkin kita akan masuk ya Pak Lodi, Pak Dharma. Terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di beberapa tempat nih. Mohon izin Pak Yogi. Kami tidak dalam line yang berbeda-beda, untuk satu lokasi itu berkumpul di satu tempat untuk kemudian kita sama-sama memastikan bahwa kita semua menyimak dengan baik. Saya ingin menyapa yang dari SMP. Sudah ada yang dari SMP? Halo. Salam jumpa juga dengan Pak Yogi semua dari SMP. Dari SMP. SMP sudah mengatakan halo SMP. Dipimpin oleh Pak Mahmudin. Rame SMP, rame. Luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa antusias teman-teman. Terima kasih Pak Mahmudin dan teman-teman yang ada di SMP YPS. Kemudian dari SD Lawewu. Ada di mana ini? SD Lawewu ada di mana? Halo, salam jumpa. SD Lawewu, SD Lawewu. Rekan-rekan yang ada di SD YPS Lawewu. Salam kenal juga Pak Yogi. Ini adalah tim SD YPS Lawewu, terdiri dari 33 orang. Tadi memiliki SMP 33 juga ya. Oke, sekarang saya ingin menyapa yang dari SD YPS Singkole. Ada di mana ini? Nah, itu juga satu ruangan juga. Singkole, yes. Ya, salam kenal juga Pak Yogi. Ini mereka sekitar 30 juga Pak Yogi yang bergabung hari ini. Kemudian yang paling fenomenal yang di hall. Ada di mana ini yang di hall? SMA dan TK. Gabungan SMA dan TK. Ya, tidak ada ini di hall. Halo, itu semua katanya. Banyak. Luar biasa. Luar biasa, iya. Ya, Ada juga kan? Ini adalah tim-tim yang siap mendengarkan, siap menyimak dari paparan yang akan disampaikan oleh Pak Yogi. Salam kenal dari kami semua.
Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Silakan Pak Lodi. Terima kasih Bu Sulheni, luar biasa. Terima kasih atas sambutannya Bu Sulheni. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tanpa menunda-nunda lagi mengundang moderator kita yang sudah terkenal seantero Sorowako untuk memimpin kita dalam webinar ini. Saya persilakan buat Opu Ida Bagus Darmatika. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Silakan. Robi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berada di satu ruangan, kami berharap untuk menjaga melaksanakan prokes dengan ketat. Saat ini saya ada di rumah masih melaksanakan karantina Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masih ada 3 hari harus di rumah menyendiri di sebuah kamar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menjadi moderator pada webinar kurikulum prototipe kurikulum merdeka. Yang kami hormati Ibu Dirskum, yang kami muliakan Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Yogi di tengah-tengah kesibukan sebagai koordinator kurikulum nasional. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kurikulum di Indonesia ini mengalami berbagai perubahan sejak Indonesia merdeka. Saya mencatat di sini pada tahun 1947 ini ada yang disebut dengan kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum yang pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kemudian kurikulum yang kedua tahun 92 ini juga disebut dengan rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum yang ketiga lahir tahun 1964. Rencana Pendidikan 1964 namanya. Kemudian yang keempat tahun 96 ini lahir kurikulum 1968, mohon maaf, yang bersifat politis menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kemudian yang kelima perubahan kurikulum tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang keenam perubahan kurikulum tahun 1984 yang kita kenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian yang ketujuh perubahannya terjadi pada tahun 1994 yang kita kenal dengan kurikulum 94 dan suplemen kurikulum 99. Kemudian yang kedelapan perubahan kurikulum yang dialami di Indonesia tahun 2004 yang kita kenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kesembilan perubahannya yaitu kurikulum 2006 yang kita kenal istilah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan yang terakhir terjadi tahun 2013 yang kita kenal dengan kurikulum 2013. Nah, ada yang mengesankan bahwa pergantian kabinet di Indonesia itu juga dibarengi dengan pergantian atau perubahan kurikulum. Apakah itu benar? Nanti kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjelasan bagaimana perubahan-perubahan kurikulum dan saat ini yang sedang dirancang oleh pemerintah Kemendikbudristek Republik Indonesia adalah kurikulum prototipe, kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa dari pusat kurikulum kita hadirkan. Terima kasih tim Pak Lodi telah menghubungkan kita semua dengan narasumber dari 01-nya kurikulum Indonesia, Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI. Beliau saya ingin sampaikan bahwa saat ini beliau bertugas sebagai koordinator pengembangan kurikulum pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Pendidikan beliau S1 tamat dari IPB jurusan Matematika, S2
dari Universitas Indonesia jurusan Matematika dan S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan mengambil konsentrasi pengembangan kurikulum. Pengalaman beliau pada pengembangan kurikulum ini luar biasa banyaknya. Kalau saya sebutkan nanti memakan waktu yang cukup. Yang saya melihat ini paling penting adalah pertama, beliau melahirkan panduan pengembangan kurikulum operasional. Kemudian yang kedua, melahirkan produk yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya, menghasilkan produk model pembelajaran project based learning terintegrasi dengan istilah PEAM. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tidak sabar menunggu bagaimana sosok kurikulum prototipe yang akan disampaikan oleh orang nomor 1 kurikulum nasional di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Yogi Anggriana, MSI, telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Tentunya kami sangat menyadari luar biasa. Tapi demi kecintaan Bapak Dr. Yogi kepada warga YPS, tentu kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak sabar lagi. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI. Kepada Bapak Dr. Yogi dipersilakan dengan hormat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum saya silakan ke Bapak Dr. Yogi, mekanisme pada webinar hari ini yang pertama, kami mempersilakan narasumber Bapak Dr. Yogi untuk memberikan paparan terkait dengan kurikulum. Setelah itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh karena itu mohon berkenan Bapak Dr. Yogi untuk memberikan materi dan mohon Bapak Ibu menyimak dengan maksimal karena keadaan seperti ini sangat langka kita dapatkan menghadirkan orang 01 di kurikulum nasional Indonesia. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Yogi. Baik, terima kasih Pak Ida Bagus. Yang saya hormati Ibu Sulhaini, yang saya hormati Pak Odi, serta Ibu Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini, terutama Ibu Bapak di Yayasan Pendidikan Sorowako. Izinkan menyampaikan terkait beberapa kebijakan terkait dengan kurikulum yang secara resmi sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada tanggal 11 Februari 2022. Tentunya kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil di dalam rangka kondisi pandemi, sehingga kebijakan yang disampaikan itu adalah kebijakan terkait dengan pedoman pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Judul regulasinya diberikan nama ini karena Ibu Bapak fokus saat ini dalam rangka kondisi pandemi ini, Ibu Bapak belum menggantikan kurikulum tetapi memberikan opsi-opsi kepada satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang dirasa tepat dalam rangka memulihkan pembelajaran. Izin, sudah terlihat tayangannya? Sudah. Baik, saya izin lanjutkan. Ibu Bapak, kebijakan yang disampaikan ini adalah memberikan opsi kepada satuan pendidikan dalam rangka memulihkan pembelajaran, karena kita ketahui Ibu Bapak dengan adanya pandemi proses pembelajaran tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kebijakan ini pun sudah kita lakukan sebelumnya pada saat menyambut kondisinya pandemi ini, dikeluarkan surat edaran. Lalu di bulan Agustus 2022 dikeluarkan Kemendikbud nomor 719, yaitu terkait pedoman penerapan kurikulum dalam kondisi khusus, di mana diberikan 3 opsi kepada satuan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran. Jadi ada 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan. 1, boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh,
2, boleh menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kita sebut kurikulum darurat. 3, boleh menggunakan kurikulum 2013 di mana kompetensi dasarnya itu silahkan dipilih oleh ibu bapak, kira-kira apa dipilih. Yang penting ada pembelajaran terhadap anak. Itu sudah kita sampaikan kebijakan ini di tahun 2020 bulan Agustus. Dan kita lakukan evaluasi juga terkait dengan pelaksanaan tersebut. Maka ibu bapak berdasarkan hasil evaluasi dirasa kebijakan yang sudah kita sampaikan belum optimal dalam rangka kondisi pandemi ini untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Maka di tahun 2022 ini kita merevisi kebijakan tersebut dengan tetap memberikan 3 opsi. Tapi pilihan yang ketiga, inilah opsi yang dapat digunakan kurikulumnya bukan lagi kurikulum 2013. Opsi 1 tetap kurikulum 2013. Opsi 2 tetap kurikulum 2013 namun kompetensi dasarnya disederhanakan, disebut juga kurikulum darurat. Opsi ketiga adalah dengan mempersilahkan satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ini konteks hari inilah yang mungkin akan saya coba sampaikan bagaimana karakteristik dari kurikulum merdeka ini. Ibu bapak tentunya sebagai landasan hukum terkait dengan implementasi kurikulum, terutama penggunaan kurikulum merdeka, ini kita melakukan revisi juga terhadap standar kompetensi lulusannya, terhadap standar isinya, dan 2 lagi nanti ada standar proses dan standar penilaian, agar keempat standar terkait kurikulum tersebut relevan juga baik dengan K13 maupun dengan kurikulum merdeka. Maka ibu bapak sudah kita terbitkan 2 standar. Nah, di kita memang agak berbeda dengan negara luar karena di kita memilah antara standar dan memilah antara kurikulum. Sesuai undang-undang, pengembangan kurikulum ini mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan yang diacu dari 8, kita dipertegas lagi di dalam PP, dari 8 yang diacu di dalam pengembangan kurikulum itu hanya 4. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan penilaian. Ini keempatnya sebenarnya sudah kita ajukan bersamaan. Namun masih membutuhkan proses karena pembahasannya itu bertahap satu-satu. Jadi tidak bisa langsung 4-4-nya dan proses pengundangannya pun akan melalui proses yang cukup panjang. Nih 2 ini sudah selesai di Februari, 2 lagi ini sedang dibahas. Semoga tidak lama kemudian akan bisa segera diundangkan dan diedarkan terkait standar proses dan standar penilaian. Jadi yang sudah selesai dan sudah diundangkan ini sudah ada 2. Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi. Nah, standar kompetensi lulusan dan standar isi ini, Bu Bapak, ini menjadi acuan baik kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi SKLNSI ini bukan hanya untuk K13 saja dan bukan hanya untuk merdeka saja, kurikulum merdeka saja. Tapi buat ketiganya, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka tetap mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang sudah kita terbitkan. Lalu dasar Dr. Yogi, slide-nya belum bergerak kayaknya slide-nya. Emang belum digerakkan, Pak. Oh iya. Ini yang tampilannya yang tampilan Permendikbud nomor 5 kan tulisannya ya, nomor 7, nomor 56 ya. Tulisannya kurikulum merdeka, Pak Yogi. Iya. Oh, masih itu ya, Pak. Masih ya. Halaman pertama ya. Masih halaman pertama ya. Saya tutup lagi. Kalau sekarang udah gerak belum, Pak? Belum ya? Sekarang udah gerak belum ya, Pak? Belum muncul, Pak. Yang sekarang yang tampil, Pak? Sudah. Iya, sudah. Sudah yang slide kedua, Pak? Yang
Sudah Pak, yang tabel ini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ibu Bapak, ini sudah layar tampilan 3 pilihan ya Pak? Memastikan. Iya benar Pak, silakan. Baik. Iya. Kebijakan kurikulum yang diambil dengan terbitnya Kemendikbud nomor 56 itu memberikan opsi kepada satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Jadi sifatnya masih pilihan, posisi di tahun 2022 ini. Kita belum berbicara pergantian kurikulum, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Damisida, moderator, terkait dengan beberapa kali kita mengalami pergantian kurikulum. Nah, konteks di tahun 2022 ini kita berbicaranya belum menggantikan kurikulum 2013. Tapi kita berbicaranya memberikan opsi tambahan kepada satuan pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka memulihkan dulu pembelajaran. Karena apa? Karena kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini secara rata-rata, nah, hasil penelitian kita menunjukkan siswa-siswa kita mengalami ketertinggalan pembelajaran yang lumayan tinggi. Rata-rata ketertinggalannya itu 6 bulan pembelajaran. Jadi bisa jadi nih siswa yang saat ini di kelas 1 SMP kemampuannya masih setara kelas 5 SD. Siswa-siswa yang mungkin di kelas 3 SD masih setara kemampuannya dengan kelas 1 SD. Nah, kalau ini terus berlanjut, ini nanti makin parah. Khawatir nih siswa yang sudah di SMA itu kemampuannya masih setara dengan SD atau SMP kelas awal. Maka kita perlu melakukan mitigasi, terutama dari desain kurikulum. Silahkan satuan pendidikan fokus dulu pulihkan pembelajaran. Kurikulumnya silahkan, variasi mana yang tepat boleh pilih. Dalam kondisi normal kan biasanya 1 kurikulum itu. Nah, sekarang karena kondisinya, kalau pertanyaannya kok bisa ada variasi ya, kondisi kita pada saat ini memang belum normal. Kondisinya pandemi, sehingga kita perlu ada inovasi-inovasi, dan inovasi-inovasi itu kita ingin membuka fleksibilitas hambatan-hambatan, di mana satuan pendidikan diberikan berbagai alternatif untuk memulihkan di mana strategi yang diterapkan itu bisa sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kalau memang satuan pendidikan masih mau menggunakan kurikulum dari 13 secara penuh dipersilahkan, pakai kurikulum darurat silahkan, dan satu lagi sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka pun dipersilahkan. Ibu Bapak, kurikulum merdeka ini sudah 1 tahun, 6,5 tahun ini diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak. Kenapa kita lakukan implementasi terbatas? Karena pengembangan suatu produk, pengembangan apapun kan perlu kita lakukan uji cobanya. Misalkan vaksin pun, antivirus, vaksin pun sebelum diterapkan ke sebagian banyak orang, tentu perlu tahapan uji coba apakah efektif atau tidak. Nah, pengembangan kurikulum merdeka pun kita sudah melakukan setengah tahun ini di sekolah penggerak dilakukan pengembangan. Nah, sebenarnya ini masih proses pengembangan, karena pengembangan ini tapi kita memperluas cakupannya. Nah, yang selanjutnya kalau yang di tahun 2021 itu yang mau terlibat dalam proses pengembangan itu diseleksi kepala sekolahnya, dibatasi, dilakukan treatment dan lain-lain. Nah, untuk tahun 2022 ini kita mempersilahkan sekolah siapapun yang mau tanpa kita lakukan seleksi, silahkan jika ingin menggunakan kurikulum merdeka ini. Di mana kurikulum merdeka ini Ibu Bapak diimplementasikan nanti di kelas awal, di TK, TKB, SD kelas 1 kelas 4, SMP kelas 7, SMA kelas 10. Jadi penerapannya itu bertahap. Tahun 2021 kita sudah melakukan penerapan terbatas di 2.500 sekolah penggerak dan 900 SMK pusat unggulan. Ini perlu kita lakukan karena kan kodiknya kita sesuaikan. Permisi Pak Yogi, bisa di slideshow presentasinya Pak. Oh, izin Pak, saya tuh menampilkannya slideshow malah Pak. Oh iya. Ini saya tampilinnya slideshow malah. Di slideshow ya. Tampilannya kecil, slideshow. sampelnya agak kecil Pak ya.
Ah, saya izin tadi saya tampilinnya slideshow pada Pak. Oh, Jadi kalau ini juga tampilannya lebih ini. Kan. Mohon maaf Ibu. Alat apa perlu tab ya? Ini mah udah slide belum Pak? Belum ya? belum Pak. Kalau sekarang udah belum? Belum Pak? Belum slideshow, belum di slideshow. Oh iya, mohon maaf Ibu Pak. Kalau saya malah layarnya tampilan di saya di slideshow. Masih belum ya Pak? Ya. Bapak Ibu peserta, apakah bisa melihat dengan jelas? Sudah kelihatan Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Oh baik, terima kasih Pak Nova. Tampilannya slideshow nggak Pak? Silakan ya. Tampilannya belum slideshow Pak Yogi. Belum Pak ya? Udah jelas. Nah takutnya nih. Ntar saya malah cek. Oh iya, belum slideshow ya. Jadi belum tampilan slideshow ya Ibu Pak ya? Saya di layar slideshow ada. Ya Mas, saya izin ke panitia mungkin ya, saya izin kirim. Bisa dikirim ke Pak Logi dulu slide-nya Pak. Nanti Ya, bantu. saya kirim. Saya kirimkan alamat email saya Pak ya. Di WA Pak Yogi. Ya, terus saya kirim via WA ya Pak. Oke. Silakan. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu mohon menyiapkan pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kurikulum prototype. Tadi sekilas disampaikan bahwa kurikulum yang baru ini belum menggantikan kurikulum 2013.
Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, silakan menyiapkan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, karena tentu waktunya akan terbatas ya, tidak semua bisa bertanya secara langsung. Nanti akan kami juga beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Demikian. Mohon maaf Ibu Bapak, sedikit ada gangguan. Ya, Pak Roni sudah saya kirim ke WA-nya. Ya, udah saya dapat. Saya lagi Ya. proses. Baik, saya lanjut ya Ibu Bapak, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini pada tahun 2022 ini masih merupakan pilihan atau opsional bagi satuan pendidikan yang selain program sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak sifatnya wajib, jadi kalau dia masuk menjadi program sekolah pelaksana program sekolah penggerak, maka dia akan otomatis menggunakan kurikulum Merdeka. Namun jika dia tidak termasuk atau belum termasuk sekolah penggerak, maka dapat menggunakan kurikulum Merdeka ini. Sifatnya adalah opsional atau pilihan. Jika tertarik, maka dipersilahkan mendaftar di website kementerian paling lambat sementara 31 Maret sampai ketetapan. Jadi kita tidak akan melakukan seleksi, tapi lebih melakukan pendataan bagi satuan pendidikan yang akan menggunakan paling lambat 31 Maret 2022. Dan mungkin ada kemungkinan diperpanjang ke 31 April 2022. Jadi kalau memang nantinya tertarik, nah sebelum mengimplementasikan maka perlu mendaftar. Nah, dari dasar itulah nanti akan ditetapkan, lalu dapodiknya akan disesuaikan. Jadi nanti tidak bisa langsung menerapkan karena dapodiknya nanti tidak bisa disesuaikan. Jadi perlu mendaftar dahulu nantinya. Ibu Bapak, terkait dengan implementasinya kurikulum Merdeka pun ini Ibu Bapak tidak perlu khawatir bahwa harus mengembangkan semua sendiri. Kurikulum Merdeka jika tertarik Ibu Bapak nanti menerapkan pun masih diberikan 3 opsi dalam mengimplementasikannya. Satu, opsinya adalah baru prinsip-prinsip kurikulum Merdekanya saja yang diterapkan, di mana kurikulumnya masih ke-13 tapi prinsip-prinsipnya mulai diterapkan seperti proyek, lalu terkait dengan pengembangan karakter dan lain-lainnya. Kurikulum operasionalnya sudah mulai diterapkan. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah sudah langsung menggunakan kurikulum 2013, di mana semua perangkat ajarnya Ibu Bapak tidak perlu bikin lagi, tinggal pakai contoh yang ada. Jadi jika khawatir di tahun ajaran baru ini waktunya habis untuk membuat perencanaan pembelajaran, perangkat-perangkat pembelajaran, Ibu Bapak tinggal pilih contoh yang ada, langsung laksanakan. Contoh proyek, contoh modul ajar, dan lain-lain itu tinggal pakai contoh yang ada. Ibu Bapak tinggal menerapkan, melaksanakan, jadi proses langsung dilakukan proses pembelajaran. Opsi yang ketiga, kurikulum Merdekanya dipilih, lalu Ibu Bapak bisa mengembangkan semuanya sendiri. Contoh yang ada hanya dilihat saja kasarnya ya. Lalu Ibu Bapak bikin sendiri, bikinnya bisa modifikasi yang ada atau benar-benar dimulai dari nol. Nah itu silahkan disesuaikan. Jadi dalam penerapannya pun silahkan dengan kapasitas masing-masing disesuaikan, mau pakai contoh dulu yang ada. Tahun pertama ini kan sambil belajar, waktunya biar gak habis dengan waktu untuk nyusun administrasi, saya pakai contoh ada yang ada dulu lah, sambil di tengah-tengah mungkin nanti mulai diedit gitu ya. Silahkan. Atau ada yakin nih di tahun pertama ini saya langsung aja karena sudah mungkin punya sumber daya yang cukup dan selama ini pun sudah mengembangkan mandiri,
Jadi dari contoh yang ada ini langsung ibu bapak bikin sendiri. Itu dipersilahkan nanti satuan pendidikan itu mau pakai contoh yang ada langsung sendiri. Nah, itu sesuai kapasitas di satuan pendidikan. Slide selanjutnya. Nah, ibu bapak, lalu karakteristiknya apa saja di dalam kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya setidaknya kan ada 3 hal yang lagi kita perkuat, ibu bapak. Pertama adalah terkait dengan fleksibilitas. Setidaknya ada 3 hal yang lagi kita lakukan fleksibilitas ini. 1, terkait pengorganisasian pembelajaran. Ini diberikan kembali ke satuan pendidikan, pendekatan apa yang mau digunakan di sekolah dasar. Misalnya kalau selama ini diharuskan dengan tematik, SDM slide 4 Pak. Ya. Di SD kalau misalkan memang kemampuannya lebih bisa dengan tematik, ya silahkan menggunakan pendekatan tematik. Kalau memang gurunya lebih mampu mengajarkannya berbasis mata pelajaran, ya silahkan dengan mata pelajaran. Jadi ini kebijakannya bukan untuk menghilangkan tematik ya, karena ini hanya lebih memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menggunakan pendekatan yang dirasa sekolahnya gurunya mampu menggunakan pendekatan apa yang digunakan. Jadi di SD misalkan pendekatan tematik, jadi dan tematik pun ibu bapak mau di SMP, di SMA, kalau di SMP juga misalkan lebih nyaman dengan tematik, nggak masalah diterapkan di SMP, jadi tidak mesti di SD. Kalau di SMA lebih mampu, lebih nyaman dengan tematik, di SMA ya silahkan dengan tematik di SMA. Jadi pertama pendekatan itu ya mulai sejak SD dibebaskan mau tematik mau enggak, dan tematik juga tidak mesti kalau memang di SMP ada pembelajarannya lebih mampu dengan nyaman dengan tematik ya silahkan dengan tematik. Itu ya, jadi keputusan menggunakan pendekatan apa yang tepat itu berada di level satuan pendidikan. Apalagi kondisi kemarin pandemi kan terasa sekali bagaimana perlunya kolaborasi berbagai mata pelajaran dengan waktu yang ada itu. Ini memungkinkan untuk terus dilakukan bukan hanya untuk SD tetapi juga SMP dan SMA juga bisa tematik. Dan tematik tidak mesti juga diwajibkan lagi kalau di SD gurunya nggak tematik, kebalikannya kalau di SD nggak bisa tematik bisanya dengan basis mapel ya nggak apa-apa juga berbasis mata pelajaran. Jadi memberikan kewenangan lagi kepada satuan pendidikan penentuan pengorganisasian itu apa yang tepat. Slide selanjutnya. Nah sekarang jam pelajaran ibu bapak terkait jam pelajaran ini karena untuk menunjang tadi fleksibilitas tadi terkait dengan pengorganisasian. Selama ini kan jam pelajaran itu diaturnya per minggu ya. Misalkan ditetapkan mata pelajaran Pancasila itu 3 jam per minggu misalkan. Maka biasanya kan selama 1 tahun siswa akan belajar hal yang sama selama 1 tahun. 3 jam selama 1 tahun. Nah kita akan menarik saat ini pun sebenarnya kan jam pelajaran itu kan minggu efektif setahun itu 36. Maka kita tarik yang kita tetapkan itu adalah per tahunnya. Jadi 3 jam kali 36 108 jam. Nah yang kita tetapkan 108 jam. Untuk memperoleh 108 jam itu kan kalau selama ini dibagi rata 36 sehingga diperoleh 3 jam. Nah sekarang ibu bapak kan untuk memperoleh 108 itu bisa berbagai cara. Bisa jadi seperti tadi ya. Kalau dibagi rata berarti ya seperti saat ini 3 jam. Tapi kan untuk memperoleh 108 jam itu bisa jadi diperoleh dari cara yang lain. Misalkan 6 kali 18. Artinya mata pelajaran itu di semester tertentu, misalkan di semester 1 6 jam, di semester 2 0 jam. Artinya ada mata pelajaran misalkan Pancasila di semester 1, nggak ada mata pelajaran di semester 2. Atau kebalikannya, semester 1 nggak ada mata pelajaran Pancasila, semester 2 ada, dengan waktu yang lebih banyak kan tentunya karena 2 kali lipat tadi. Atau bisa jadi
Semester 1 jamnya lebih banyak, misalkan semester 1 4 jam, semester 2 2 jam, kan sama aja, 4 kali 18, 2 kali 18. Atau cara yang lainnya 5 jam, 1 jam, bisa jadi. Yang penting diperoleh 108 jam. Guru beban belajarnya itu adalah 108 jam. Sehingga Ibu Bapak inovasi-inovasi itu memungkinkan satuan pendidikan itu pengajarannya, alokasi strukturnya itu bisa jadi berbeda-beda yang sesuai diamanahkan kan penyusunan kurikulum operasional. Kalau sekarang kan seragam, alokasi waktu yang sama, mata pelajaran selama. Nanti bisa jadi memungkinkan berbeda-beda di dalam alokasi waktu itu. Pengorganisasiannya ada juga yang misalkan di SD ini ada 7 mata pelajaran nih yang mau diorganisasikan kan bisa jadi nih dari 7 4 mata pelajaran mau dihabiskan di semester 1, 3 mata pelajaran mau dihabiskan semester 2. Dari segi siswa kan di dalam 1 minggu dia kan di dalam 1 semester belajarnya tidak mempelajari 7 kan, dia menuntaskan yang 7 di semester 1, yang 3 semester 2. Begitupun Ibu Bapak kan pada saat kuliah juga kan tidak semester 1 semester 2 berbeda kan, itu memungkinkan. Itu yang pengorganisasian terkait dengan jam pelajaran per tahun. Lalu selanjutnya slide 6. Nah, Ibu Bapak, perubahan yang cukup mendasar ini terjadi di dalam struktur kurikulumnya yang dibagi menjadi 2 kegiatan utama. Jadi 2 kegiatan utama itu adanya intra. Kalau selama ini pembelajaran itu kan dihabiskan waktunya memang untuk intra, untuk mata pelajarannya. Nah, sekarang Ibu Bapak dari waktu yang ada itu nanti perlu kita ambil waktunya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan proyek ini berbeda dengan proyek yang di dalam mapel ya. Ini proyek memang diambil di dalam waktu setiap mata pelajaran, diambil waktunya, diakumulasikan, disusun proyeknya untuk SD setahun 2 kali. Jadi bukan matematika ada proyek, bahasa Indonesia ada proyek, bukan seperti itu. Jadi masing-masing mapel bukan diberikan proyek, tapi kita mengambil waktunya saja. Waktunya dari matematika diambil 20%, dari PPK Pancasila 20%, dari agama 20%, dari seluruh mapel diambil 20-30%, digabung waktunya, lalu disusun direncanakan proyek di SD setahun 2 kali. Jadi waktu yang setelah diambil seluruhnya diakumulasikan itu didesain untuk merancang proyek dalam setahun 2 kali. Jadi bukan untuk masing-masing mapel ada proyek. Jadi tidak, pembelajarannya bukan berarti mata pelajaran hanya boleh pembelajaran berbasis proyek, enggak. Untuk masing-masing mata pelajaran terkait capaian di masing mata pelajaran, matematikanya, agamanya dan lain-lainnya, itu pendekatan yang mau digunakannya silahkan, mau pakai berbasis proyek, berbasis masalah, discovery, berbasis penemuan, pakai berbagai strategi yang lain silahkan kalau untuk mengajarkan mata pelajarannya. Tapi dari waktu yang ada itu 20% itu yang sudah kita ambil itu untuk proyeknya, 20%-nya itu untuk proyek sifatnya lintas mata pelajaran. Jadi tidak dikaitkan dengan mata pelajaran, tapi langsung terkait dengan profil pelajar Pancasila. Slide selanjutnya. Nah, pelaksanaannya proyek Ibu Bapak kan tadi sudah diambil ya. Jadi 20% dari matematika, 20% dari agama, dari seluruh mata pelajaran diambil waktunya. Lalu disusunlah waktu yang terkumpul untuk melaksanakan proyek. Kegiatannya itu fleksibel dan tidak mesti terstruktur. Bisa jadi Ibu Bapak ya, bisa jadi tempatnya di sekolah, di dalam kelas, di ruang kelas, atau bisa jadi di tempat-tempat pelaksanaan proyek, mau di rumahnya, mau dimanapun. Ini sudah dialokasi jam belajar. Waktunya juga bisa jadi, nah Ibu Bapak, bisa jadi misalkan Senin sampai Jumat itu selama ini jam belajar siswa. Senin sampai Kamis belajar mata pelajarannya, hari Jumatnya khusus untuk proyek seharian penuh proyek. Bisa jadi misalkan dalam 1 bulan kan ada 4 minggu, 3 minggu untuk ngajarin mata pelajarannya, intranya, 1 minggu terakhir untuk proyek. Bisa jadi mungkin dalam 1 semester 4 bulan itu untuk ngajarin mata pelajarannya, 2 bulan untuk proyek full, proyek siswa mengerjakan proyek. Jadi benar-benar mengerjakan proyek untuk waktu 2 bulan itu. Jadi baik tempat pelaksanaan waktu itu fleksibel.
Jadi silahkan satuan pendidikan mengaturnya. Sesuai nanti proyek itu untuk SD cukup 2 kali setahun. Kalau untuk SMP 3 tahun sekali 3 tahun. Jadi proyek-proyeknya itu nanti mengambilnya tidak banyak, dalam setahun pun cukup 2 kali satu proyek. Misalkan proyek pengelolaan sampah bisa jadi selesaikan dalam 6 bulan gitu. Jadi tidak dikejar-kejar, segera tuntas. Dan yang diukur untuk proyek itu nanti tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran proyek yang disusunnya. Tidak terkait dengan satu pun mata pelajaran tidak masalah. Jadi tidak harus, karena proyek ini benar-benar ingin yang dibangun adalah karakternya, profil pelajar Pancasilanya. Jadi mengacunya langsung ke dimensi profil pelajar Pancasila. Walaupun ini sudah ngambil dari seluruh mata pelajaran, tapi tidak mesti dikaitkan. Mau terkait bagus, tapi tidak harus dikaitkan. Nah, peran guru nanti akan menjadi fasilitator. Jadi semua guru akan menjadi fasilitator. Karena apa? Karena beban belajarnya sudah diperhitungkan dalam Dapodik. Jadi 20% yang tadi diklaim itu sudah diperhitungkan dalam Dapodik, tinggal Ibu Bapak semua menjadi fasilitator. Nah, fasilitatornya jangan sampai nanti dikaitkan dengan mapel, karena saya guru matematika maka proyek harus terkait matematika. Enggak. Proyeknya yang sudah didesain, nah dia perannya menjadi fasilitator. Bisa jadi nih desain proyeknya itu terkait dengan IPA, misalkan proyek pengelolaan sampah di desainnya ada terkait dengan IPA, terkait dengan organik dan lain-lain. Lalu yang menjadi fasilitatornya guru matematika. Nah, ya sudah, dia fasilitasinya adalah menjadi fasilitas proyek yang tadi keilmuan yang digunakannya bisa jadi IPA. Slide selanjutnya. Nah, Ibu Bapak, struktur kurikulum ini untuk PAUD, SD, SMP, SMA. Ini perubahan yang cukup mendasarnya memang di dalam strukturnya. Kalau sebelumnya habis waktunya untuk intra, nah sekarang ada waktunya memang untuk proyek. Jadi kalau intra itu kegiatannya untuk mengacu ke mata pelajaran, capaian pembelajaran. Kalau untuk PAUD bukan mata pelajaran ya, Amin. Kalau untuk proyek ini mengacunya langsung ke dalam profil pelajar Pancasila. Dari segi pengelolaan ini bisa fleksibel. Untuk PAUD ini kemarin kalau di sekolah penggerak masih 1050, sekarang sudah dikoreksi di tahun ajaran baru. Jadi untuk di TK waktu beban belajarnya sama 900 menit ya. Kalau untuk di PAUD ini tetap pakai menit per minggu ya, 900 menit per minggu. Kalau untuk di PAUD alokasi waktu tidak ada isu baru ya sebenarnya. Kalau untuk di PAUD, slide selanjutnya, untuk di PAUD tidak ada isu baru terkait waktu. Lalu di PAUD pun lebih ke menekankan sebenarnya, karena mungkin sudah banyak prakteknya sudah selaras, tapi lebih ke menekankan bahwa untuk PAUD, Ibu Bapak, kita tekankan bagaimana bermain belajar sebagai kegiatan utama. Jadi bermain belajar, kalimatnya bermain belajar ya, bukan bermain sekedar bermain, tapi bermain belajar sebagai kegiatan utama. Lalu di PAUD juga kita tekankan literasi dini berbasis bacaan anak, didorong pada PAUD ini untuk dibacakan buku-buku bacaan. Jadi di sini tidak mengharamkan siswa, tidak melarang siswa mengenal literasi, tapi yang dilarang adalah drillingnya untuk mengenal literasi dan mengenal numerasi. Di PAUD itu di SD, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Oh, saya belum. Oh ya, ini Bapak. Jadi di semua tingkatan SD, SMP, SMA kan ada posisi muatan lokal ya. Jadi muatan lokal itu sama dengan di kurikulum 2013 juga. Cuma di sekarang ada tambahan. Kalau di K13, kalau di kurikulum 2013 muatan lokal itu hanya ke kelompok B dan bisa terintegrasikan ke berbagai mata pelajaran
bisa berdiri mata pelajaran sendiri atau terintegrasi ke dalam mata pelajaran kelompok B. Nah, kalau sekarang kita perluas ke dalam mata pelajaran apapun silahkan, bisa berdiri sendiri silahkan. Ada tambahan satu lagi adalah bisa diintegrasikan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini sebenarnya untuk proyek itu alokasinya kalaupun dirata-ratakan kan tadi 20% ya. Di SD kalau dirata-ratakan bisa 9 jam per minggu. Kalau dirata-ratakan per minggu. Sehingga cukup banyak waktu alokasinya. Jadi kalau ada menanamkan hal-hal keunggulan lokal di Sarawak, kok ini sangat mungkin sekali ini terkait dengan kearifan lokal ini. Slide selanjutnya, slide halaman 10. Ya, ini yang di PAUD tadi lebih ke mempertegas bahwa waktu ya di 4 sampai 6 itu sama dengan K13 19 tahun. Nah, ini kita tekankan di dalam regulasinya, kegiatan pembelajaran di PAUD dirancang agar mencapai tertuang dalam capaian pembelajaran fase pendasi, di mana kegiatan pembelajaran ini adalah fokusnya perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kegiatan perlu oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata di lingkungan sekolah. Ini lebih ke penegasan, karena mungkin saat ini pun di TK, di PAUD sudah berjalan, tapi kita tegaskan kembali. Kegiatannya itu adalah bermain, merdeka belajar, merdeka bermain. Jadi bermain belajar, nah kegiatannya itu perlu didukung oleh kegiatan sumber yang nyata ada di lingkungan sekitar. Nah, bagi sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi. Lalu proyek penguatan ini untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang bisa dilakukan dalam konteks tradisi lokal, hari besar nasional, internasional. Jadi ini proyeknya yang dimaksud proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kalau proyek kegiatan sehari-hari itu kan sudah biasa dilakukan PAUD. Nah, ini yang dimaksud di dalam perayaan hasil besar itu adalah terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Slide selanjutnya, slide 11. Ini Ibu Bapak ya persamaannya, waktunya kan tetap sama, pembelajarannya lebih ke penekanan lagi ya. Nah, yang berbedanya adalah terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mengacunya kepada SKL, tadi sudah dijelaskan karena STPPA-nya sudah kita simpan di dalam SKL. Lalu fokus Ibu Bapak nanti kalau di K13 tuh ada dikotomi ya, ada yang mengacu ke Permen 146, ada yang mengacu 137. Nah, sekarang langsung Ibu Bapak terkait capaian itu mengacunya ke Permen, ke Kemennya, kurikulumnya, karena kita sudah hilangkan di dalam STPPA-nya istilah kompetensi dasar atau capaian kompetensi. Jadi langsung mengacu ke kurikulumnya nanti, ke dalam capaian pembelajarannya. Nah, di PAUD juga adanya peningkatan penggunaan buku bacaan sebagai sumber belajar yang mungkin kegiatan sumber-sumber pelajaran yang tidak nyata maka bisa dibantu dengan penggunaan buku bacaan anak. Slide selanjutnya. Di sekolah dasar Ibu Bapak, tadi secara umum kita sama semuanya, ada alokasi waktu 20-30% yang diambil untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini mengambil porsi 20% kalau di SD, di SMP kurang lebih 25%, SMA kurang lebih 30%. Jadi kita ambil sekitar sekian, jadi plus minusnya dikit-dikit. Jadi mungkin kalau di rata-ratakan jam pelajaran 1 jam pelajaran lah diambil beban-beban belajarnya. Nah, pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Nah, proyek ini Ibu Bapak pelaksanaannya tidak harus dikaitkan dengan capaian mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak ada keharusan harus mengaitkan dengan mata pelajaran yang lagi dipelajari. Kalau mau dikaitkan lebih bagus. Mengaitkannya pun misalkan dengan mata pelajaran yang dipelajari di sebelumnya silahkan. Misalkan sekarang kelas 1 SMP proyeknya menggunakan keilmuan matematikanya tuh ilmuwan matematika yang sudah dipelajari kelas 5 kelas 6 silahkan. Jadi tidak diharuskan pada saat merancang proyek dikaitkan dengan mata pelajaran yang lagi dipelajarinya.
Ini agar proyek itu bisa mengalir, karena fokus untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini adalah membangun karakter siswa. Nah, kalau memang ibu bapak sudah mampu mengaitkan proyeknya dengan mata pelajaran dan sudah bisa, ya silahkan, nggak apa-apa, dikaitkan dengan mata pelajaran yang lagi disusunnya di lingkup satuan pendidikan. Tapi kalau belum mampu, tidak perlu dipaksakan, karena nanti penilaian pada saat proyek pun tidak akan menilai mata pelajarannya. Pada saat proyek yang diukur itu karakternya, bagaimana kolaborasinya, bagaimana akhlak mulianya, bagaimana ide-ide kreatifnya. Jadi tidak akan mengukur mata pelajarannya pada saat proyek penguatan ini, sehingga tidak ada kewajiban mengaitkan dengan mata pelajarannya. Slide selanjutnya. Nah, ini tampilannya ibu bapak untuk struktur kurikulumnya. Jadi ini bisa terlihat dengan jelas. Kalau sebelumnya kan langsung waktunya untuk intra ya. Nah, sekarang waktunya ada kurang lebih ini 20%. Kalau dirata-ratakan mungkin kalau yang 4 jam sebelumnya menjadi diambil 1 jam ya. Kalau bahasa Indonesia yang asalnya 8 jam jadi diambil 2 jam. Jadi 20% atau dirata-ratakannya ada yang 1 jam. Kalau untuk bahasa Indonesia 2 jam. Waktu yang ada ini untuk proyek. Jadi proyek itu, ini sedikit cerita penyajian seperti ini sebenarnya memang agak kompleks. Kalau lihat penyajian seolah-olah setiap mata pelajaran harus buat proyek. Maka tadi saya sampaikan di awal di dalam narasinya, proyek ini sifatnya lintas mata pelajaran, tidak dikaitkan dengan mata pelajaran, fleksibel dilakukan. Jadi untuk proyek ini walaupun di masing-masing mapel ada di sampingnya, ini sebenarnya buat keperluan penghitungan beban mengajarnya, terutama untuk SMP SMA ya. Penghitungan guru agama juga. Penghitungan beban mengajarnya kita tidak ingin berkurang, karena guru agama kan guru kelas biasanya ya, guru mapel di SD ini, kecuali yang lainnya guru kelas. Jadi nanti yang dihitung sebagai beban mengajar itu yang total jamnya, yang warna oranye. Kita jaga total jamnya itu di K13 dengan kurikulum Merdeka itu sama. Jadi untuk keperluan nanti input guru agama otomatis di input adalah beban belajarnya 4 jam. Nah yang kanan, maka supaya waktu itu tidak berkurang kita simpan, karena kalau kita simpan proyeknya yang 252-nya simpan di bawah, seluruh mapel dikurangi, ada isu baru nantinya adalah semua guru bisa kekurangan jam mengajar. Maka buat perhitungan beban mengajar kita disimpan di samping kanan. Ini buat keperluan guru, memperhatikan kebutuhan guru. Dalam pelaksanaannya yang diperhatikan untuk proyek itu yang totalnya 252 jam. Jadi Ibu Bapak silahkan waktu yang ada 205 jam itu dirancang setahun. Bisa setiap minggu, setiap hari, jadi setiap hari Jumat misalnya, atau setiap hari Senin dalam setahun bisa jadi diperoleh 252 jam. Jadi setiap hari Senin full seharian mereka proyek. Bisa jadi hari Selasa misalkan full seharian proyek, atau itu kalau setiap hari dalam setiap minggu. Bisa jadi mungkin setiap minggu aja nih. Jadi minggu keempat setiap bulan ditentukan untuk proyek misalnya. Minggu 1, minggu 2 intra, minggu keempat setiap minggu keempat proyek, minggu keempat proyek full seharian, full seminggu full untuk proyek bisa. Yang penting yang diperhatikan pada saat proyek itu adalah totalnya. Jadi dijumlah dulu totalnya 252 jam, dibuat proyek setahun 2 kali. Jadi ya, jangan dimaknai proyek PJOK ada proyek matematika, proyek bahasa Indonesia. Kalau ini dimaknai seperti itu, kasihan siswa semua habis waktunya untuk proyek. Nah, proyek ini diakumulasi. Kenapa simpan di samping kanan? Ini keperluan data ibu bapak, dapodiknya nantinya, keperluan menginsert dapodiknya, bahwa keperluannya disimpan akhirnya yang warna oranye ini. Nah, lalu tanggung jawabnya apa, kan sudah dipertanggungjawabkan. Nah, maka peran ibu bapak perlu menjadi fasilitator. Kalau di SD mungkin mudah, kalau di SMP nanti, kalau SD kan guru kelas ya memfasilitasi. Kalau SMP nanti kalau ada 12 kelas ya menjadi fasilitator di 12 kelas, dipetakan aja. Kalau misalkan gurunya ada 20, kelasnya ada 12 ya, kelasnya ada 10 ya, berarti rata-rata satu kelas ada 2 orang fasilitator nantinya. Kalau misalkan kelasnya ada 10, gurunya 30, berarti satu kelas nanti ada 3 orang fasilitator. Lalu kebaharuannya lagi apa? Di SD adanya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan.
Jika di sekolah ibu bapak ada guru bahasa Inggris, silahkan diajarkan oleh yang punya latar belakang bahasa Inggris. Kita dorong ibu bapak di SD ada mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga nanti kalau kita wajibkan sudah siap nantinya. Kita sekarang lagi mendorong dulu semakin banyak daerah mengajarkan bahasa Inggris di SD. Bisa diajarkan oleh yang mempunyai latar belakang bahasa Inggris, bisa diajarkan oleh guru kelas yang bahasa Inggrisnya bagus. Bisa juga nanti diajarkan kalau ada siswa program Merdeka Mengajar yang lagi magang, ya silahkan oleh guru magang, orang yang lagi PKL, itu bisa. Jadi kebaruannya ini mata pelajaran bahasa Inggris ya, bisa diajarkan sekolah dasar. Muatan lokal posisinya sama. Nah untuk seni, ibu bapak, seni itu ada tanda bintang 2. Seni itu sekolah menyediakan minimal 1 jenis seni minimal. Nah, siswa memilih, kalau misalkan sekolahnya menyediakan gurunya guru seni musik saja, berarti siswa nantinya udah ngambil seni musik, udah seluruhnya ngambil seni musik. Tapi kalau siswa sekolahnya menyediakan seni musik, seni rupa, ya berarti siswanya nanti didorong yang mau seni, yang tertarik musik sudah ngambil seni musik, yang mau seni rupa ngambil seni rupa. Jadi belajarnya satu jenis seni saja, fokus ke seni. Kalau gurunya, guru kelasnya lebih mampu ngajarin seni musik, ya udah ngajarinnya seni musik aja nantinya. Slide selanjutnya, di SD dan di SMP sama ibu bapak strukturnya. Ini sama ya, kelas 1 kelas 2, mohon maaf. Kelas 1 kelas 2 ini sama. Nah, baru di kelas 3 ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi ini di kelas 3, mulai kelas 3 kita sudah menggabung mata pelajaran IPA dan IPS. Jadi di SD ini tidak ada mata pelajaran IPA, tidak ada mata pelajaran IPS, sudah kita gabung menjadi mata pelajaran IPAS, di mana di dalamnya sudah memuat muatan pengetahuan alam dan memuat pengetahuan sosial. Jadi IPAS ini sudah menggabung antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Jadi kontraknya itu kita dari awal digabung dulu pengetahuan secara utuh. Di SMP mulai dipisah jadi IPA dan IPS. Di SMA kelas 11 sudah mulai dipisah lagi, IPA menjadi fisika kimia biologi, IPS menjadi sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. Jadi di SD masih gabung pengetahuannya alam dan sosial, SMP sudah mulai mengerucut, di SMA di SMA sudah mulai terbelah, di SMP mulai terbelah, di SMA makin terbelah. Jadi di SD nyatu pengetahuan alam dan sosial jadi IPAS, di SMP mulai terpisah, ilmu pengetahuan jadi sendiri, ilmu pengetahuan sosial sendiri. Lalu di SMA makin mengurut lagi fisika kimia biologi untuk IPA, lalu untuk IPS ya fisika kimia biologi. Jadi ini untuk kebaruannya dari segi struktur. Di SD mata pelajarannya IPA dan IPS digabung, jadi cukup menjadi mata pelajaran IPAS yang di dalamnya memuat pengetahuan alam dan sosial. Untuk karakteristik lain sama ya, dari mulai kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ini penyajiannya sama, untuk ada lokasi untuk proyek, ada untuk intra. Jadi untuk proyeknya nanti yang diperhatikan itu adalah totalnya. Slide selanjutnya ke SMP kita ya. Oh ya, Bapak, sebelum ke SMP, di SD itu ibu bapak, baik SD, SMP, SMA, ini ada perubahan nama mata pelajaran. PPKN berubah menjadi nama mata pelajaran Pancasila. Ini karena amanah dari PP terbaru ya, PP nomor 4 2022. Jadi ini pendidikan Pancasila, tapi di dalamnya masih ada muatan kewarganegaraan dan ada muatan Pancasila. Tapi lebih ininya adalah lebih ke penguatan Pancasilanya, dan sebagai jalurnya sudah ada juga muatan kewarganegaraan. Jadi dengan menyikapi PP terbaru nomor 4 tahun 2022 dengan adanya muatan wajib Pancasila, muatan wajib kewarganegaraan, maka kita konstruk di dalam kurikulumnya menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini kebaruannya ya. Jadi satu, di SD itu strukturnya dipecah menjadi kedua kegiatan, intra dan proyek. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam dan sosial sejak kelas 3 digabung menjadi ilmu pengetahuan alam sosial. Mata pelajaran PPKN menjadi mata pelajaran Pancasila, dan untuk bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan sejak di SD kelas 1 kalau bahasa Inggris ya. Slide selanjutnya di kelas di SMP ya. Di SMP ini lebih sedikit lagi perubahannya.
Sama ya tadi struktur ada pembelajaran intra dan ada untuk proyek. Jadi proyeknya meningkat, kalau di SD sekitar 20%, SMP 25%, SMA 30%. Ini makin banyak porsinya. Sama dibagi dua kegiatan utama, lalu proyeknya kita pertegas ya. Proyek penguatan itu dilakukan secara fleksibel dari muatan maupun waktu. Secara muatan harus mengacunya kepada capaian. Jadi capaian profil pelajar Pancasila, bukan kepada capaian pembelajaran di mata pelajaran. Secara pengelolaannya juga fleksibel, dan ini sudah kita eksplisitkan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran mata pelajaran. Jadi untuk menjelaskan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran. Kalau mau terkait Ibu Bapak, kami sudah bisa mengaitkan, silahkan. Tapi kalaupun tidak satu pun terkait dengan mata pelajaran, tidak masalah untuk proyek ini. Karena proyek ini fokusnya benar-benar untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Peran guru sebagai apa? Sebagai fasilitator untuk siswa mengerjakan proyeknya. Jadi yang akan dilakukan adalah di tingkat satuan pendidikan merancang proyeknya, semua guru menjadi fasilitator. Slide selanjutnya. Ini Ibu Bapak perubahannya tidak terlalu banyak kalau SMP. Satu, adanya mata pelajaran informatika. Jadi informatika kalau di K13 itu pilihan. Nah sekarang wajibnya pun Ibu Bapak untuk yang mengajar informatika itu bisa yang latar belakang informatika, pendidikannya sebelumnya informatika, atau yang latar belakangnya MIPA. Jadi untuk mengajar informatika itu hanya dari yang latar belakang informatika, yang latar belakang MIPA. Lalu kalau yang latar belakang IPS bagaimana ya? Kemungkinan di dalam Dapodik dalam linearitasnya tidak bisa diakui. Jadi untuk yang mengajar informatika itu yang diakui nanti adalah yang latar belakang MIPA dan yang latar belakang informatika. Ini wajib ya. Nah, ini hanya untuk membandingkan juga Ibu Bapak nanti ya. Jadi kenapa kami keren? Nah ini yang paling kalau di SD mungkin karena guru kelas sehingga tidak terlalu dampaknya pada saat dikurangi jam tidak akan terlalu berpengaruh karena guru kelas. Nah kalau untuk di SMP pasti ini kenapa kita perlu menyimpan disampingkan yang 36 ya. Karena kalau kita simpan yang 36 itu di bawah digabung di samping di paling bawah digabung ya di bawah total ini di bawah 1044, maka semua mata pelajaran akan kekurangan jam 25% jam pelajarannya. Maka kita simpan di samping kanannya sehingga Ibu Bapak untuk keperluan Dapodik itu nanti yang diinsertnya itu yang warna oranye. Nanti di sini mungkin yang ada yang hadir kalau guru agama cek oleh Ibu Bapak. Kalau di K13 kan 3 jam, sekarang pun tetap 3 jam. Ini dibaginya 36 ya. Kalau guru Pancasila atau guru PPKN K13 3 jam, sekarang 3 jam. Bahasa Indonesia sebelumnya 6 jam, sekarang pun 6 jam. Matematika sebelumnya 5 jam, sekarang pun 5 jam. IPA sebelumnya 5 jam, sekarang pun 5 jam. IPS sebelumnya 4 jam, sekarang pun 4 jam. Nanti bisa dicek ya. PJOK sebelumnya 3 jam, sekarang pun 3 jam. Ini untuk mengamankan Ibu Bapak. Jadi kami untuk mengamankan agar Ibu Bapak tidak berkurang beban mengajarnya karena ketentuan 24 jam itu ada dalam undang-undang. Jadi harus tetap terpenuhi ketentuan minimal 24 jam. Maka untuk mengamankan dalam strukturnya ini kita tetap jaga. Nah, maka alasanlah kenapa kita simpan di dalam penyajiannya yang proyek itu Ibu Bapak ditetapkan di dalam strukturnya. Nah, kalau misalkan disimpan di bawah lalu nanti kepala satuan pendidikan yang diberikan kewenangan, nah khawatirnya banyak yang khawatir nanti diberikan proyeknya itu bukan ke yang bersangkutan sebagai fasilitator, tapi ke yang dekatnya. Misalkan saya ada nih 360 jam. 360 jam itu kalau dirata-ratakan per minggu tuh 10 jam ya. Rata-rata jam per minggunya itu 10 jam. Nah, kalau kita nggak simpan di sini, simpan aja di bawah, nanti dia khawatirnya pimpinan satuan pendidikan, saya dari 10 jam tuh yang 4 jam saya kasih ke matematika dengan dekat guru matematika, 2 jam kasih ke IPA, 2 jam kasih ke PS, sisanya nggak dikasih jam. Nah, yang lain bisa kekurangan jam. Maka kenapa kita simpan di samping kanan agar aman dulu nih semua guru di SMP itu beban jamnya. Untuk keperluan Dapodik diamankan semua dia, jadi jangan usah khawatir, amankan. Nanti tinggal dia sebagai fasilitator. Kan di SMP ini hampir semuanya 36 jam ya. Berarti harusnya beban mengajarnya sama, beban sebagai fasilitatornya sama semua nih.
Jadi dia sudah menjadi fasilitator. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 guru, anggap 11 guru, lalu kelasnya ada 6 kelas. Ya maka 11 guru itu bagi aja menjadi ke 6 kelas fasilitator. Mungkin dua orang per rombongan belajar menjadi fasilitatornya. Jadi perubahan di SMP itu satu strukturnya ya. Jadi kalau struktur ini bagi semua ya. Ada untuk intra, ada untuk project. Nah, kebaruannya lagi adalah informatika. Jadi kalau yang hadir pada hari ini ada SD, SMP saja atau ada SMA juga? Ada sampai SMA. Ada SMA. Jadi dari TK sampai SMA Pak Yogi. Oh, baik, saya lanjut slide selanjutnya. Nah, ini bahwa kalau kelas 9, kelas 1, kelas 6, kelas 9, kelas 1, kelas 9, kelas 12 pembaginya bukan 36 ya. Pembaginya 32. Jadi kenapa kok ini di SD tadi 72, kok sekarang 64? Oh, ini hanya 96. Jadi kalau kelas 1, kelas 6, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 itu dibagi jam pelajarannya dibagi 32. Jadi tetap kalau dirata-ratakan per jam 96 itu setara 3 jam. Jadi kalau di kelas 78 kan tadi 108 ya dibagi 36 dapat 3 jam. Ini 96 dibagi 32 ya dapat 3 jam. Ini kalau dikonversinya ini karena pembaginya jangan dibagi kelas 9 itu jangan dibagi oleh 36 nanti menjadi 2, sekian jam. Ini kelas 1, kelas 9, kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu dibaginya 32. Karena kita ketahui di kelas akhir itu kan pembelajarannya nggak full ya. Walaupun sudah hilangkan nasional mungkin ada program ujian sekolah sehingga waktu di akhir-akhir itu kan persiapan kelanjutan seterusnya atau ada ujian sekolah dan lain-lain sehingga tidak full waktunya untuk belajar 36 jam. Itu pertimbangannya kenapa kita di kelas 6, di kelas 9 dibaginya bukan 36 minggu tapi hanya 32 minggu efektif. Lanjut kelas 9, lanjut slide selanjutnya. Nah, SMA pun sama ya Ibu Bapak. Nah, yang SMA ini nanti sudah tidak ada lagi pilihan atau penjurusan. Jadi di SMA itu tidak ada penjurusan peminatan. Kalau di K13 peminatan istilahnya ya. Jadi di kelas 10 siswa akan belajar mata pelajaran yang sama seluruhnya. Baru nanti di kelas 11 akan memilih mata pelajaran dari kelompok-kelompok yang tersedia. Slide selanjutnya. Ini ya Ibu Bapak di kelas 10 ini siswa mempelajari mata pelajaran yang sama. Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Nah IPA itu karena gurunya masih guru sekarang itu masih guru subjek ya, guru fisika, kimia, biologi, ngajarnya nanti bisa jadi seperti saat ini. Dalam 1 minggu fisika sendiri, kimia sendiri, biologi bisa jadi seperti itu. Bisa juga sistem blok 4 bulan fisika, 4 bulan kimia, 4 bulan biologi. Bisa jadi nanti ngajarnya diintegrasikan, jadi tidak terlihat fisika, kimia, biologinya, tapi terlihatnya IPA-nya. Begitu pula untuk IPS. Ini mata pelajarannya sama, dipelajari sama untuk yang di kelas 10. Baru nanti di kelas 11, slide selanjutnya. Baru nanti di kelas 11, nanti siswa akan mengambil ini kalau mata pelajaran ini sama dulu ya, kelompok umum sama. Jadi agama, bahasa Indonesia, matematika, Pancasila, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, seni itu sama, diambil oleh semua sama. Baru yang slide selanjutnya kelompok pilihan. Siswa mengambil minimal di 2 kelompok ya, Ibu Bapak, mengambil 2 kelompok. Jadi misalkan dari matematika, dari MIPA ngambil biologi kimia, dari IPS ngambil ekonomi sosiologi. Jadi cukup mengambil ini. Atau bisa jadi nih nanti ngambil biologi, ngambil sosiologi, ngambil bahasa Indonesia, ngambil bahasa Mandarin. Yang penting ngambil minimal di 2 ini. Yang minimal dari 2 kelompok MIPA, IPS sama bahasa. Minimal dari 2 kelompok. Jadi tidak diperkenankan ngambil seluruhnya di MIPA misalkan. Fisika, kimia, biologi, informatika. Maka kita batasi nih di 1 kelompok itu cukup maksimalnya 3 mata pelajaran. Jadi dari 1 kelompok 3 mata pelajaran dibatasin. Jadi tidak seluruhnya. Jadi nanti tidak akan ada dipilah orang IPA, orang IPS, orang bahasa. Jadi tidak ada lagi pemilahan kamu orang IPA, kamu orang IPS, orang bahasa. Adanya
kelompok pemilihan mata pelajaran yang selaras. Kalau SLB nggak ada Pak ya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik. Sekolah umum, ya. Ya, selanjutnya. Nah ini di seterusnya di ini selanjutnya aja Pak. Ini karena ini ya tidak ada SLB, saya lanjut terus saja. Terus Pak, selanjutnya. Dilangkahi yang SLB. Selanjutnya SMK pun dilewati ya. Nggak ada SMK ya Pak? Tidak ada SMK Pak, tidak ada. Terus lewat. Terus dilewat. Ya. Nah, sini ya Ibu Bapak, itu strukturnya. Lalu bagaimana dokumen administrasi? Dokumennya di Lapas Satuan Pendidikan, kalau di K13 kan disebutlah KTSP. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini kita nyebutnya kurikulum operasional. Sebenarnya ada titik pesan di sini bahwa kurikulum itu benar-benar sesuai dengan satuan pendidikannya. Bisa jadi tidak seragam, kalau sebelumnya diseragamkan, jamnya seragam, seluruhnya seragam. Maka sekarang benar-benar penyusunan pengorganisasian itu sesuai karakteristik. Nah ini pun dari segi apa yang dituangkan Ibu Bapak tidak banyak yang berubah sebenarnya. Kurikulum operasional ini lebih dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik daerah dan satuan pendidikan. Nah, harapannya kita didorong nih melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk komite, sekolah, siswa dan masyarakat. Nah, nanti pemerintah kita akan menyiapkan contoh-contoh untuk yang dapat dimodifikasi ya, biar satuan pendidikan nanti kalau mau tahun awal itu tidak mau banyak dibebankan administrasi yang banyak, ya dimodifikasi kurikulum operasionalnya dari contoh-contoh yang sudah kita sediakan. Lalu apa yang perlu termuat di dalam kurikulum operasional? Slide selanjutnya. Nah, Ibu Bapak, yang perlu termuat di dalam kurikulum operasional ini setidaknya ada 4 hal. 1, karakteristik satuan pendidikan. 2, visi misi tujuan. 3, pengorganisasian pembelajaran. 4, perencanaan pembelajaran. Jadi cukup 4 hal tadi. Jadi analisis karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, lalu pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, ada keterangan untuk dokumen rencana pembelajaran di lingkup satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Cukup melampirkan beberapa contoh RPP atau modul ajar aja sebagai dokumen kurikulum operasional. Contoh yang kita siapkan pun Ibu Bapak, di dokumen kurikulum operasional itu kita tidak mengharapkan tebal-tebal yang nggak perlu segala macam dicantumkan. Maka rata-rata contoh yang disiapkan itu cukup 30-40 halaman sebagai kurikulum operasional tuh. Jadi langsung mengerucut karakteristiknya apa. Jadi seperti dasar hukum, landasan teori dan lain nggak perlu dicantumkan. Fokus saja ke karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, pengorganisasiannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Jadi satuan pendidikan itu kalau formatnya mau dalam bentuk Excel silahkan, mau dalam bentuk PPT silahkan, dalam Word silahkan, mau dalam dibuat tampilannya horizontal silahkan, itu silahkan. Jadi satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional. Nah ini semestinya tidak terlalu banyak perubahan. Kalau selama ini kan pasti Ibu Bapak punya visi misi tujuan satuan pendidikan. Tinggal pengorganisasiannya tadi, bagaimana mengorganisasikan mata pelajaran sesuai kebutuhan. Apakah di SD mau pakai tematik atau berbasis mata pelajaran. Apakah setiap minggu dibuat tetap nggak mata pelajarannya? Nah itu kan disepakati. Nah untuk membantu perencanaan pembelajaran pun Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sebagai perencanaan, kalau yang ditampilkan dalam dokumennya cukup lampiran beberapa saja contoh. Nah, kalau mau tahap awal itu pakai yang pemerintah, ya udah tinggal dilampirkan yang contoh yang kita kasih keterangan menggunakan yang di pemerintah. Kalau mau modifikasi ya udah bikin sendiri. Nah, sisanya tetap walaupun yang ditampilkan di print di dalam dokumennya hanya contoh, nah harapannya di soft copy-nya di masing-masing guru itu mempunyai
kurikulum perencanaan pembelajarannya. Dan ini pun Ibu Bapak, walaupun contoh yang kita siapkan adalah modul ajar, kita memang di tahun kemarin menyusun modul ajar itu contoh perencanaan pembelajaran cukup komprehensif, karena semangat kita bagi yang membutuhkan bantuan itu perlu di-guide langkah per langkah, maka komponennya pun agak banyak kemarin 22 komponen. Nah, kalau Ibu Bapak sebagai perencanaan, kalau mau mengembangkan secara mandiri, tidak mesti harus 22 komponen. Kalau merasa Ibu Bapak cukup 3 komponen, ya cukup 3 komponen. Kalau Ibu Bapak 5 komponen, cukup 5 komponen. Semangat kami adalah kurikulum perencanaan pembelajaran itu disusun bukan untuk keperluan administrasi, tapi benar-benar mau digunakan oleh Ibu Bapak di dalam membantu proses pembelajaran. Karena bisa jadi ini guru-guru senior, itu perencanaan pembelajarannya mungkin setengah halaman cukup, karena dia dengan membaca beberapa kalimat sudah tahu apa yang akan dilakukan. Tetapi mungkin guru-guru muda yang baru mengajar, kalau hanya 3 halaman, tiga komponen, hanya setengah halaman atau 1 halaman, dia bingung. Kata-katanya saya harus ngapain lagi. Ya mungkin guru-guru yang baru muda itu perlu dibantu guide langkah per langkah. Oh saya seperti ini, ngajarinya seperti ini, tekniknya seperti ini, penilaiannya seperti ini. Jadi perencanaan ini semestinya disesuaikan kebutuhan Ibu Bapak, tidak diseragamkan. Nah komponennya kan kita pun di dalam terakhir itu regulasi terkait surat edaran pun kan minimal 3 komponen itu. Nah semestinya tidak seragamkan. Kalau Ibu Bapak merasa cukup 3 komponen, ya cukup 3 komponen. Nah jangan sampai Ibu Bapak menyusun perencanaan pembelajaran itu hanya sebagai beban administrasi buat pemeriksaan, tapi tidak digunakan di dalam membantu proses pembelajaran. Pada semangatnya kan buat perencanaan itu Ibu Bapak pada saat mengajar itu Ibu Bapak bisa lakukan refleksi nih, perencanaannya sudah tepat nggak? Pada saat saya membuat perencanaan, oh saya bisa jalankan. Jadi tidak kebingungan pada saat berada di depan siswa-siswanya, karena sudah membuat perencanaan yang matang. Nah perencanaan tentunya kalau memang perencanaannya digunakan dan fungsinya untuk membantu Ibu Bapak, semestinya dapat disesuaikan ya. Kalau merasa Ibu Bapak cukup perencanaannya 3 komponen dan 3 komponen pun singkat-singkat cukup setengah halaman, ya silahkan Ibu Bapak gunakan perencanaan kalau itu membantu Ibu Bapak. Kalau mungkin Ibu Bapak merasa untuk perencanaan kalau hanya keperluannya 3 komponen setengah halaman atau 1 halaman itu saya juga mungkin tidak tahu ini fungsinya buat apa, saya tidak bisa membantu saya untuk mengajar, ya mungkin kembangkan bisa lebih dari itu. Jadi keperluan perencanaan itu digunakan Ibu Bapak memang untuk membantu Ibu Bapak di dalam proses pembelajaran dan membantu juga melakukan evaluasi Ibu Bapak. Mungkin pelaksanaan itu ada yang perlu diperbaiki nih dalam tahapnya, memperbaiki. Jadi terkait dengan komponennya itu semestinya disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak. Jadi jangan difungsikan hanya untuk keperluan administrasi, ada atau tidaknya perencanaan. Tapi perencanaan ini digunakan dalam rangka Ibu Bapak membantu Ibu Bapak melakukan proses pembelajaran. Karena semangat kita adalah siswa itu bisa belajar, siswa itu bisa meningkat kemampuannya dan terbantu oleh kita. Kompetensinya bisa dibangun. Jadi perencanaan yang disusun adalah dalam rangka Ibu Bapak mengembangkan Ibu Bapak dan dalam rangka mengembangkan kemampuan atau kompetensi siswanya. Itu yang di dalam perencanaan. Sehingga kita terkait perencanaan ini kita eksplisitkan akhirnya sekarang. Kalau memang Ibu Bapak belum mampu, silahkan pakai langsung contoh yang ada yang kita siapkan. Kalau sudah mampu, silahkan modifikasi. Kalau lebih mampu lagi, sudah inovatif, yang ada yang kita siapkan cukup dibuka, tutup, Ibu Bapak bikin langsung sendiri dari nol. Itu tidak masalah. Jadi sesuaikan. Bisa Ibu Bapak gunakan langsung. Kalau gunakan langsung, Ibu Bapak tidak perlu ngedit, pakai aja download, pakai buat pembelajaran, tunjukkan ini sebagai perencanaan pembelajaran. Kalau Ibu Bapak mau ngedit, ya udah dimodifikasi dari yang ada. Kalau enggak, misalkan Ibu Bapak bikin sendiri langsung, silakan. Jadi nanti kalaupun yang kita siapkan ya, tahun awal kemarin kita menyiapkannya memang cukup komprehensif, ada sampai 35 halaman, karena kita ingin memberikan bagi yang membutuhkan bantuan itu, Ibu Bapak terbantu langkah-langkahnya. Oh saya seperti ini ngajain, materinya seperti apa, dibuat. Kita membantu, semangatnya tuh membantu Ibu Bapak yang membutuhkan. Nah kalau Ibu Bapak kondisinya sekarang buat keperluan administrasi, Ibu Bapak merasa oh cukup, saya cukup 3 komponen, cukup setengah halaman, ya silahkan kembangkan sendiri, nggak apa-apa. Ibu Bapak kembangkan sendiri untuk keperluannya yang sederhana. Jadi perencanaannya memang disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak nantinya. Maka kita pertegas juga di sini, satuan pendidikan memiliki keleluasaan menentukan format sistematika juga diserahkan ke satuan pendidikan. Itu yang komponen kurikulum operasional. Selanjutnya, Pak Yogi, apakah bisa
dilanjutkan dengan tanya jawab Pak Yogi. Waktunya masih ada Bisa, Pak. kurang lebih 30 menit ya dari yang rencananya, karena kita akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik. Terakhir ya Ibu Bapak, dilewat-lewat saja. Slide selanjutnya. Terus saya mau menyampaikan terakhir terkait pembelajaran dan asesmen secara singkat ya. Ibu Bapak bisa mohon bantu di slide 71. Oh ya, yang barusan aja Pak, yang 71, yang sebelumnya lagi 70 aja Pak. Nah ini, Ibu Bapak terkait dengan asesmen. Jadi kalau terkait dengan pembelajaran, kita menyiapkan perangkat ajar. Perangkat ajar itu sifatnya bisa dipakai langsung, bisa dimodifikasi, bisa Ibu Bapak kembangkan sendiri. Jika guru yang masih membutuhkan bantuan, masih kesulitan mengembangkan, bisa pakai langsung. Jadi dalam proses pembelajaran langsung mengajar siswanya, waktunya bisa langsung habis mengajar siswanya. Fokus, jadi tidak dibebani administrasi. Jika Ibu Bapak ingin mulai melakukan modifikasi, karena mungkin yang disusun itu belum tentu cocok dengan siswa saya, silahkan modifikasi. Malah lebih lanjut bagi yang sudah inovatif, kreatif, Ibu Bapak, silahkan Ibu Bapak langsung bikin sendiri. Dari yang ada tutup langsung Ibu Bapak kembangkan sendiri. Jadi semestinya bisa memfasilitasi yang membutuhkan bantuan pakai contoh, yang lagi di tahap belajar modifikasi, yang sudah inovatif langsung kembangkan secara mandiri. Nah, terakhir untuk di pelaporan hasil belajar, Ibu Bapak, kita di dalam laporan di asesmen itu memberikan banyak fleksibilitas. Teknik dan bentuk silahkan kepada Ibu Bapak instrumen yang mau digunakan, karena tujuan pembelajaran adalah nanti Ibu Bapak yang menentukan. Maka asesmen tekniknya mau pakai apapun silahkan. Misalkan saya menetapkan tujuan pembelajaran mampu menghitung bilangan sampai 100, tekniknya dengan tes lisan saja cukup, silahkan, nggak apa-apa. Tekniknya tidak mesti harus ada lisan, harus ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dipilah-pilah, nggak perlu. Silahkan kalau menurut Ibu Bapak cukup dengan satu teknik, silahkan. Termasuk olahan ke dalam laporan hasil belajar, Ibu Bapak, dalam laporan pembelajaran belajar, silahkan di satuan pendidikan disepakati, misalkan dari formatif 50%, dari sumatif 50%, dibuat rata silahkan. Itu satuan pendidikan, mau 80%, 20%, itu pun silahkan satuan pendidikan. Jadi pengolahan yang memperoleh nilainya, itu satuan pendidikan yang menentukan. Dan yang kebaruannya lagi adalah tidak adanya KKM. Jadi tidak ada KKM di sekolah. Di satuan pendidikan tidak KKM, maka ini pun berdampak buat kenaikan kelas. Kenaikan kelas sudah tidak dipertimbangkannya bukan berdasarkan KKM. Jadi kalau selama ini KKM tidak memenuhi syarat, tidak naik kelas, enggak. Sekarang penentuan kemajuan belajar naik kelas itu berdasarkan laporan hasil belajar, pencapaian proyek, portofolio. Silahkan satuan pendidikan, kalau satuan pendidikan misalkan menetapkan kriteria untuk naik kelas kedisiplinan, minimal cukup kehadiran misalnya 60%, berarti kalau ada yang kehadirannya di bawah 50%, kehadirannya minimal C, tidak naik kelas, nah itu silahkan satuan pendidikan yang menentukan kriteria-kriteria tersebut. Nah, sehingga penyajian dalam bentuk slide selanjutnya. Ini raportnya sudah kita tidak pilih pengetahuan, tidak pilih keterampilan Ibu Bapak ya dalam raportnya. Jadi ada mata pelajaran, nilai akhir yang sesuai dia peroleh, lalu capaian sesuai tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak tetapkan, kemampuan yang sudah disesuaikan siswa. Jadi ada dua kolom ini, dua baris. Baris yang pertama menunjukkan kemampuan yang sudah dicapai, baris kedua menunjukkan kemampuan yang perlu ditingkatkan. Jadi ini minimalnya, kalau satuan pendidikan mau menambahkan buat siswanya silahkan saja. Ini minimalnya yang untuk dimasukkan ke Dapodik. Jadi minimalnya ini, kalau dari satuan pendidikan mau mengembangkan, silahkan untuk keperluan orang tua, silahkan dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi di dalam rapat tidak dipilah pengetahuan dan keterampilan, dan sudah tidak ada lagi KKM. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Yogi telah memaparkan panjang lebar terkait dengan kurikulum prototipe, kurikulum Merdeka Belajar yang tentunya pemerintah telah men-launching ya beberapa waktu lalu bagi sekolah-sekolah yang
masuk dalam kategori sekolah penggerak itu telah wajib melaksanakan kurikulum ini, sedangkan sekolah-sekolah yang mendaftarkan diri untuk menerapkan kurikulum prototype ini disilakan diberi kesempatan masih sampai akhir Maret, bahkan memungkinkan ditambah, sehingga nanti pada tahun pelajaran 2022-2023 sekolah-sekolah yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah siap dari sekarang. Tentunya berbagai hal sudah dipertimbangkan sehingga bisa melaksanakan kurikulum yang sangat bagus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru yang saya banggakan, tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Yogi sekali lagi atas waktunya dan materi yang disampaikan yang luar biasa, memberikan wawasan kepada kita semua di Sekolah Umum YPS. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan. Di kolom chat sudah ada 2 penanya. Yang pertama adalah Bapak Abi Talib. Begini, apakah pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dan TIK dalam hal ini komputer tingkat SD sudah diakomodir dalam Dapodik? Mohon ditanggapi barangkali dulu Pak, silakan. Iya, jadi nanti Dapodik, kalau informatika ini sudah diakui Dapodik, kemarin di sekolah penggerak itu sudah disesuaikan Dapodik. Jadi makanya kenapa perlu pendataan Ibu Bapak nanti ya, karena dari pendataan akan ditetapkan, Dapodiknya nanti akan disesuaikan, jadi kurikulum. Nah, kemarin kalau yang sekolah penggerak ini sudah disesuaikan, informatika itu sudah ada dalam Dapodiknya. Jadi sudah struktur yang saya sajikan tadi itu di sekolah penggerak sudah disesuaikan semua, termasuk informatika. Jadi kalau nanti tertarik lalu mendaftar, nanti Ibu Bapak tinggal menyesuaikan Dapodiknya. Sudah disesuaikan. Dan saat ini yang sekolah penggerak pun sudah disesuaikan. Ini untuk SD ya Pak Yogi? Untuk SD. Untuk apa Pak? Untuk SD, sekolah mata dasar. Pelajaran bahasa Inggris ya, sudah. Bahasa Inggris dan TIK. Kalau tadi di dalam struktur ya Ibu Bapak yang sudah itu di SD itu kebaharuannya bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau untuk TIK itu kan mulai SMP. Jadi informatika itu sebagai mata pelajaran itu baru SMP mulainya. Sebagai mata pelajaran wajib SMP. Kalau di SD itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, baik. Kemarin kalau yang sekolah penggerak ada 20% Ibu Bapak yang bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris. Baik. Yang kedua, saya bacakan dulu dari Bu Mirna. Bagaimana hasil evaluasi dan monitoring dari penerapan terbatas kurikulum Merdeka ini, Pak? Apakah ada hasil refleksi, saran, dan rekomendasi untuk sekolah yang baru akan melaksanakannya? Mohon ditanggapi Pak Yogi, silakan. Ya, makasih Pak. Kemarin di sekolah penggerak dan SMKPK ini sudah ada monitoring dan evaluasi, termasuk salah satunya kalau kami buat pengembang kurikulum ya, ada beberapa koreksi yang harus kita perbaiki dalam struktur kurikulumnya, termasuk dalam panduan kita melakukan revisi itu berdasarkan hasil evaluasi. Untuk proyek ini hasil evaluasi yang kita peroleh dari etnografi ya, etnografer. Jadi kemarin kita menerjemahkan para etnografer, tidak populasi memang sampel di berbagai daerah. Para etnografer itu kita tempatkan di satuan pendidikan itu mendampingi sekolah itu memperhatikan proses pembelajaran 4 bulan. Jadi monep itu mereka memantau, melihat bagaimana proses pembelajaran itu rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi antara 3-4 bulan, rata-ratanya 3 bulan. Jadi mereka ditempatkan di satuan pendidikan, memantau bagaimana proses pembelajaran, itu kurang lebih 3 bulan. Nah, dari hasil itulah kita potret bagaimana perubahan-perubahan terjadi. Kalau terkait proyek, ini yang paling banyak dinikmati siswa, karena selama ini mungkin proyek dibebaninya, dicek nilai mata pelajarannya, setiap mata pelajaran ada proyek. Nah, sekarang proyek itu waktunya bebas, tidak terkait harus dengan mata pelajaran, mereka mengeksplorasi sendiri. Jadi proyek pun kan diselesaikannya dalam 6 bulan, kolaborasi ya. Nah, paling banyak menikmati itu siswa, itu proyek. Dan ternyata proyek yang dihasilkan itu banyak yang di luar bayangan kita. Mereka menghasilkan proyek-proyek yang luar biasa. Malah banyak yang akhirnya menciptakan wirausaha baru dari proyek ini. Terutama jenjang SMA ya. Banyak menciptakan proyek-proyek wirausaha baru. Ada yang melewat online, ada yang tatap, ada yang manual. Dan membuat desain-desain juga menarik dari mereka.
Nah, memang yang paling banyak dinikmati siswa dari segi siswa ya, paling banyak diapresiasi siswa itu adalah dari segi proyek. Karena dia kan waktunya lumayan banyak ya, 20-30% yang selama ini kan habis waktunya untuk pelajaran. Nah, sekarang mereka bisa bereksplorasi sendiri, menggali pemikiran sendiri. Ternyata tanpa kalau kita hanya dengan memberi guide tanpa terlalu banyak aturan dan tidak diharuskan dengan mata pelajaran, mereka diberikan kebebasan mengeksplorasi itu. Nah, kemampuan itu justru menghasilkan proyek-proyek yang luar bayangan kita. Mungkin gurunya pun belum tentu mampu mengembangkan tersebut. Kemarin itu ada yang membuat desain majalah, dan mereka membuat desainnya itu benar-benar sangat bagus dan bisa menjual. Ada yang mereka akhirnya membuat aplikasi juga. Aplikasi seperti platform-platform ya yang mereka kembangkan, termasuk wirausaha diciptakan juga pada saat proyek ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Yogi atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk mengaktifkan mic. Saya persilakan dengan hormat. Dari TK, SD, SMP, dan SMA, saya mengundang. Masih ada waktu kurang lebih 18 menit bersama Bapak Yogi. Oh ya, dari Pak Lodi, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Dharma. Pak Yogi, saya mau bertanya terkait pelaksanaan proyek yang tadi dalam setahun atau dalam 1 tahun pelajaran 2 kali, Pak. Berarti kalau dihitung-hitung berarti kita bisa laksanakan sekali di semester ganjil, sekali di semester genap. Nah, kemudian proyek tersebut adalah terkait dengan penguatan profil belajar Pancasila. Artinya kita bisa membuat macam-macam proyek. Tadi lebih ditekankan tidak terkait dengan satupun muatan mata pelajaran, tapi mungkin bisa saja proyeknya dalam pameran pendidikan. Tapi kalau pameran pendidikan, setiap siswa nanti akan membuat proyek lagi, Pak, berdasarkan muatan mata pelajarannya masing-masing. Kira-kira gimana, Pak, maksudnya itu, Pak? Bukan proyek kalau sendiri-sendiri itu. Iya, itu. Ya, makasih. Jadi kalau kemarin untuk proyek, ya pertama, proyek ini waktunya sebenarnya fleksibel, tidak mesti semester 1, semester 2, karena bisa jadi pelaksanaannya kalau di SD kan 2, di SMP 3 ya, bisa jadi waktunya proyek yang 1 10 bulan, proyek kedua 2 bulan juga nggak masalah. Yang penting setahun 2 kali pelaksanaan proyek itu. Misalkan satu proyek diselesaikan dalam waktu 6 bulan, yang satu lagi berarti 6 bulan kalau pas di SD ya. Tapi bisa jadi ini proyek yang satu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, 10 bulan, proyek kedua mungkin cukup singkat 2 bulan. Yang penting dalam setahun 2 proyek. Nah, sekarang memang didorong pada saat proyek jarang yang melakukannya individu-individu sih, kebanyakannya berkelompok pada saat proyek. Nah, proyek ini Ibu Bapak sesuai tema yang kita temanya ada 7 dan nanti bisa dikembangkan untuk topik itu spesifik temanya itu diantaranya kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri topik itu bisa dikembangkan banyak. Ada yang membuat makanan khas, ada yang membuat pakaian khas, seni khas, ada yang membuat mengembangkan budaya. Jadi proyek ini tidak mesti berbentuk hasilnya menghasilkan suatu produk. Misalkan melalui serangkaian proyek dilatih bagaimana toleransinya. Jadi saat melakukan proyek itu dia membangun gimana toleransi antara budaya. Jadi kegiatan-kegiatannya itu misalkan membangun bagaimana diajak ke tempat, misalkan ke tempat budayanya, dibangun di budaya setempat, ke tempat tokoh adat, lalu selanjutnya dibawa ke masyarakat adat atau ke yang lain, atau dia selanjutnya dibawa ke kesenian-kesenian daerahnya di tempat di sana. Nah, pada saat proyek itu dia fokusnya adalah membangun bagaimana toleransinya. Misalkan di wilayah yang ingin dibangun, misalkan temanya itu bangunlah jiwa raga, bangunlah terkait jiwa raga yang ingin dibangun toleransi. Di sana misalkan ada 5 agama lingkungan wilayah agama, diajaklah dengan serangkaian kegiatan. Misalkan minggu ini diajak ke agama penganut agama Islam, minggu depannya mungkin diajak untuk ke agama Kristen. Nah, serangkaian kegiatan ini itu sebenarnya yang dibangun adalah bagaimana membangun toleransinya.
Jadi proyek itu jangan diasumsikan hanya melulu menghasilkan produk. Bisa jadi dengan serangkaian proyek dilakukan itu adalah toleransinya dia terhadap teman-temannya. Bisa jadi kebinekaannya, mengenal saling budayanya. Bisa jadi ini seperti itu. Bisa jadi ini toleransi yang ingin dibangun itu pada saat proyek keagama Islamnya misalkan dibangun serangkaian terkait tata cara ibadah, menguatkan terkait keibadahan, atau bisa jadi lebih ingin mengenalkan budaya di sana. Objek-objek budaya seluruh di sana mungkin dibangun, diperkenalkan, sehingga dibangun kecintaannya terhadap budayanya, dibangun kecintaannya terhadap bahasanya. Bisa jadi seperti itu proyeknya. Bisa jadi proyek memang menghasilkan produk. Bisa jadi proyek menentukan misalkan proyeknya pengelolaan susu sapi. Bisa jadi dalam 6 bulan dia dilatih bagaimana menyusun menghasilkan produk sapi, sampai bagaimana dia dilatih untuk memasarkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi proyek ini bisa jadi berbentuk nanti membangun kesadaran iklim misalkan. Jadi proyek yang disusun banyak misalkan terkait tema yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan. Temanya adalah pengelolaan sampah. Nah pada saat ini dibangun bagaimana dia memilah sampah, malah bisa sampai ke mengolah sampahnya. Di awal-awal mungkin bulan pertama kesadaran sampahnya, pengelolaan sampah, kalau buang sampah sembarangan itu akibatnya apa? Dibangun kesadaran terhadap sampah. 3 bulan terakhir setelah itu memanfaatkan sampah, memilah-milah sampah, memanfaatkan sampah. Itu untuk proyeknya. Jadi untuk proyek pertama waktu itu bisa fleksibel, tidak mesti waktunya sama ya. Yang penting SD setahun 2 kali, SMP tahun 3 kali. Lalu proyeknya tidak mesti berbentuk hasil produk. Bisa jadi dari serangkaian proyek itu, langkah-langkah yang dibangun itu membangun karakternya, karena semangatnya membangun karakternya. Jadi bisa jadi proyek itu membangun setiap langkahnya itu kecintaan terhadap budaya. Bisa jadi serangkaian yang dibangun itu membangun karakteristik menghargai lingkungannya. Bisa jadi pada saat mengerjakan proyek yang dibangun itu toleransi terhadap teman-temannya. Jadi setiap kegiatan itu dibangun toleransinya. Bisa jadi memang pada saat mengerjakan proyek dia dibangunkan menghasilkan suatu produk, misalkan kreatifnya siswa, misalkan yang ingin dibangun misalkan terkait dengan seni membatik misalkan. Ya akhirnya anak pada saat mengerjakan proyek dilatih, mereka berkolaborasi menghasilkan ide-ide untuk membatik. Akhirnya di bulan ke-6 atau misalkan membutuhkan waktu di bulan ke-10 dihasilkanlah produk karya hasilnya, produknya dalam bentuk batik tadi yang sudah siswa ini selama perjalanan bisa dilatih. Nah bisa jadi untuk melatih untuk ini membuat batik, menghadirkanlah ekspert batik ke satuan pendidikan atau mengunjungilah di tahap awal ke sentra-sentra batik itu. Itu Pak mungkin terkait dengan proyeknya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Yogi atas penjelasan terkait dengan proyek. Saya dapat informasi lagi, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Sistiono yang menanyakan yang pertama, muatan lokal bahasa Inggris. Sebenarnya bukan muatan lokal di sini, mungkin mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau sekarang ada bahasa Inggris, ada muatan lokal dipisah ya Pak di SD. Oh ya. Nah, jadi bagaimana Pak kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan bahasa daerah Pak yang ada? Tadi kan memunculkan budaya lokal ya, kearifan lokal seperti itu. Nah, kira-kira muatan lokal itu bisa masuk sebenarnya ketiga hal. Satu bisa jadi mata pelajaran sendiri, jadi mata pelajaran bahasa daerah bisa ya. Nah, tapi itu 2 jam. Nah, potensi besar lagi muatan lokal itu bisa masuk ke dalam proyek. Proyek itu di SD kalau rata-ratakan, kalau di SMP itu rata-rata 10 jam. Nah, Ibu Bapak pada saat menyusun proyek bisa jadi dikuatkan nih bahasanya pada saat proyek dibangun bagaimana cara belajar bahasa. Jadi muatan lokal ini bisa jadi nanti ke dalam mata pelajaran berdiri sendiri. Mata pelajaran misalkan bahasa di Sorowako misalkan. Bisa jadi nanti ke dalam proyek. Nah, proyek sebenarnya potensi yang cukup besar karena alokasinya kalau dirata-ratakan di SMP misalkan 10 jam nih per minggu kalau dirata-ratakan. Ini untuk membangun kemampuan itu mungkin dalam 6 bulan siswa bisa bahasa misalkan proyeknya, mengenal budayanya. Itu bisa jadi nih melalui proyek. Jadi untuk muatan lokal bisa menjadi mata pelajaran sendiri seperti saat ini ke-13 ya. Seperti di Jawa Barat mata pelajaran bahasa Sunda jadi mata pelajaran sendiri. Bisa jadi ini sekarang yang potensi kalau menurut saya bisa dimanfaatkan itu adalah terkait proyeknya adalah siswa mampu berbahasa daerah dalam 6 bulan dilatih, dibiasakan selama 6 bulan melakukan proyek. Nah kalau setiap minggu 6 bulan ya, setiap minggu 10 jam dalam 6 bulan ya semoga jadi bisa
sebenarnya ini sarana juga untuk mengenalkan budayanya, mengenalkan bahasanya. Muatan lokal itu bisa masuk ke dalam proyeknya. Jadi proyeknya siswa mampu berbahasa muatan terkait lokal dalam 6 bulan. Kemudian dia belajar bahasa, biasa ngobrol bahasa dan bahasa daerah dan lain-lain. Itu mungkin Pak, silakan. Jadi untuk muatan lokal bisa menjadi mata pelajaran muatan lokal sendiri, bisa juga masuk ke dalam proyek sehingga potensi muatan lokal itu semestinya semakin bisa terbangun. Baik, terima kasih Pak Yogi sudah memberikan penjelasan terkait dengan bahasa Inggris versus muatan lokal. Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Ya, izin Ibu Bapak mungkin saya 13.55 izin pamit ya, karena kebetulan ada acara harus berpindah. Oh ya, masih ada satu lagi kesempatan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? 3 menit lagi karena Pak Dr. Yogi ada kesibukan setelah ini. Pengajian terkait Baik. Ada yang ingin bertanya? Iya. Indah dalam keberagaman. Maaf. Halo? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ingin menggarisbawahi apa yang kita sama-sama ikuti bersama pada siang hari ini selama kurang lebih 2 jam, mengikuti penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka, kurikulum prototipe, di mana beberapa sekolah penggerak itu telah melaksanakan kurikulum prototipe ini, kurikulum Merdeka. Kemudian bagi kita sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Yogi tadi, maka kita perlu menyiapkan diri, dan beberapa kepala sekolah sudah mendaftar, bukan beberapa, semua kepala sekolah di Sukum telah mendaftarkan diri, mendaftarkan sekolahnya untuk melaksanakan program, melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Semoga apa yang telah menjadi usaha bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan tim di sekolah unit masing-masing ini mendapatkan berkah dan karunia, dan pada tahun pelajaran baru nanti 2022-2023 bisa melaksanakan secara serempak kurikulum baru ini di sekolah-sekolah YPS mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu yang menjadi garis bawah saya. Tentu materi nanti akan bisa kita share, kalau dia akan men-share materi ini kepada kepala sekolah untuk menjadi konsumsi dan bahan diskusi kelanjutan dari penerapan kurikulum di sekolah-sekolah umum YPS. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi Anggriana MSI selama kurang lebih 2 jam memberikan pemaparan terkait dengan kurikulum yang selama ini mungkin sekolah-sekolah telah mendapatkan materi melalui webinar atau workshop di tempat yang lain. Namun dengan adanya penjelasan lengkap dari orang nomor satunya kurikulum di Indonesia, semakin lengkap dan semakin percaya diri sekolah-sekolah untuk melangkah menerapkan kurikulum prototipe di tahun pelajaran 2022-2023 nantinya. Demikian yang bisa saya dampingi menjadi moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang dengan seksama memperhatikan, menyimak pemaparan dari Dr. Yogi, dan kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan materi atau webinar tentang kurikulum pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan ke Pak Lodi untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Darmawan, terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dalam materi yang sama yang lebih mendalam terkait dengan kurikulum 2022. Baik, terima kasih Pak Yogi udah live karena beliau. Pak Yogi sudah live ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Sukum, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih. Adakah? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Di hall yang pasti ada makanan, Pak, di hall. Mantap ya.